Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan langit tidaklah sia-sia. Begitu juga manusia dan jin tidak diciptakan melainkan hanya beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Namun alam jin dan manusia sangatlah beda, yang mana manusia tidaklah bisa melihat alam jin, akan tetapi jin mengetahui keberadaan manusia. Jin adalah makhluk, sama halnya dengan manusia. Ada yang mukmin, kafir, munafik, zolim, dan ada juga fasik. Namun perlu kita ketahui bahwa jin mempunyai markas atau sarang tersendiri yang sebaiknya kita berhati-hati dan tidak mengganggunya. Sahabat beriman, berikut 10 sarang jin yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pasar. Di dalam pasar terdapat berbagai kemaksiatan dan kebatilan yang dilakukan oleh manusia, seperti penipuan, pencurian, mengumbar aurat dan sebagainya. Dan begitu juga mereka lalai akan mengingat Allah. Maka dari itu wajar jika dalamnya banyak jin. Bahkan pasar adalah tempat peperangan para jin. Dari Salman berkata, janganlah kamu menjadi orang pertama kali masuk pasar jika kamu mampu dan juga paling terakhir keluar darinya. Karena sesungguhnya di dalamnya terdapat peperangan para setan, dan di sanalah ditancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan berbagai kemaksiatan, pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dalam lubang. Terkadang di dalam lubang tanah, bebatuan atau pepohonan terdapat sarang jin. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk kencing di lubang-lubang. Dari Abdullah bin Sarjis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di lubang. Mereka berkata kepada Qatadah, apa yang menyebabkan kencing di lubang dibenci? Dia menjawab, dikatakan bahwa sesungguhnya itu adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, kuburan. Sudah dijelaskan bahwa permukaan bumi atau tanah itu suci dan boleh didirikan sholat di atasnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pengecualian bahwa kuburan dan kamar mandi tidak boleh didirikan sholat di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dijadikannya untukku bahwa semua permukaan bumi atau tanah tempat sujud dan mensucikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terkadang kuburan adalah tempat yang dijadikan untuk sesembahan para kaum musyrik, seperti dukun dan sebagainya. Mereka meminta bantuan kepada jin untuk memenuhi kebutuhannya. Namun itu tidaklah gratis dan cuma-cuma. Jin khususnya yang kafir akan meminta imbalannya berupa tumbal atau lainnya. Dan tujuannya adalah menyesatkan manusia dan menjauhkan dari Robnya.
Lalu yang keempat, masjid. Wajar jika di dalam masjid terkadang melihat hal-hal aneh atau semacamnya, karena di dalamnya terdapat jin muslim. Jin muslim seperti halnya manusia muslim yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa jin telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkanlah kami kaum jin untuk ikut menunaikan sholat berjamaah bersamamu di masjidmu." Maka Allah menurunkan surah Jin ayat 18 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah." Hadis riwayat Abu Hatim. Yang kelima, rumah. Rumah kita akan menjadi sarang jin jika tidak digunakan di dalamnya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ataupun sholat. Untuk itu, rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat dan membaca Al-Quran seperti kuburan. Dan jika seseorang hendak masuk rumah, tidak berzikir, mengucapkan salam atau membaca bismillah, maka kemungkinan jin akan mengikutinya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk rumah, maka ia berzikir membaca bismillah kepada Allah ketika memasukinya dan hendak ia makan. Berkatalah setan, tidaklah ada tempat dan makanan untuk kalian, golongan jin, kafir dan setan. Dan jika memasukinya tidak mengingat Allah, berkatalah setan, kalian boleh menempatinya. Dan jika tidak membaca bismillah ketika hendak makan, maka berkatalah setan, kalian boleh tinggal dan makan makanannya." Hadis riwayat Muslim. Apabila seseorang lupa membaca bismillah ketika hendak makan, maka dianjurkan membaca bismillahi awalahu wa akhiruhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian makan, maka hendaklah mengingat Allah Ta'ala. Dan jika lupa mengingatnya di awalnya, maka ucapkanlah dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir." Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa di setiap rumah kita ada jinnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di dalam rumah terdapat penghuni-penghuni jin. Maka jika kamu melihat sesuatu yang aneh, usirlah ia 3 kali. Kalau pergi, maka biarkanlah. Tapi jika ia membandel tidak mau pergi, maka bunuhlah, sebab ia pasti jin kafir." Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, maka mereka pun jin ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, maka mereka juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu diganggu dari jin-jin tersebut." Lalu yang keenam, toilet atau kamar mandi. Hikmah disyariatkan membaca doa sebelum masuk WC atau kamar mandi adalah agar terhindar dari gangguan setan yang tinggal di dalamnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Sa'id bin Arqam, "Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi, ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan.'" Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, gunung. Bilal bin Haris menceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah, beliau Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa jin muslim dan musyrik bertengkar.
Lalu mereka minta ditempatkan di suatu tempat. Maka Rasulullah menempatkan jin muslim di Al-Jalas, perkampungan dan gunung-gunung. Sedangkan jin musyrik ditempatkan di Al-Gaur, antara gunung dan laut. Yang kedelapan, kandang unta. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk melakukan sholat di kandang-kandang unta dan tempat-tempat menderumnya, karena ia diciptakan dari setan-setan. Sahih Sunan Abu Daud. Berkata Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Al-Ihsan mengomentari makna hadis, karena ia diciptakan dari setan-setan. Maksudnya adalah sesungguhnya setan bersamanya. Yang kesembilan, lautan. Iblis, setan dan sejenisnya dari golongan jin memiliki kerajaan di atas air. Maka tidak heran jika banyak masyarakat yang percaya akan cerita Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa atau Ratu Laut Selatan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya atau terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-10, di padang pasir dan gua-gua. Kita sering mendengar atau melihat bahwa ada orang-orang syirik yang melakukan pertapaan di dalam gua. Ini ternyata karena di dalam gua terdapat tempat tinggal dari golongan jin. Mereka meminta segala sesuatu dari golongan jin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami para sahabat berkumpul bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Selalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami lalu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diculik dan disandra. Pada malam itu tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, Ya Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan engkau. Lalu kami tidur dalam keadaan sangat tidak menyenangkan. Rasulullah kemudian bersabda, malam tadi saya didatangi oleh utusan dan kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh yakin bahwa Allah Ta'ala menciptakan jin dan mereka tinggal di sekeliling kita. Hanya saja Allah telah membatasi penglihatan kita sehingga kita tidak bisa melihat alam jin dan hal-hal yang gaib. Jin kafir paling suka tinggal di daerah kotor dan najis, seperti tempat pembuangan hajat, dan juga mereka suka tinggal di kuburan. Sedangkan jin muslim menyukai tempat yang harum dan baik sebagaimana orang muslim. Mereka menyukai tempat-tempat yang bersih dan tidak najis seperti masjid. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan alangkah baiknya kita awali segala perbuatan baik kita dengan bacaan bismillah. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.